Jadi keputusannya antara pilpres. Bentar Pak, itu duk. Apa? Ada yang lewat. Ada kereta lewat. Oh iya nggak apa-apa. Iya, Nah, nggak apa-apa. itu ya biasa lah begitu kan kalau kita bahas negara. Ya, Gitu Pak. dia mengatakan MK berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar 45 karena ada keputusan di Undang-Undang Dasar 45 atau aturannya menyatakan pemilu harus 5 tahun sekali. Maksudnya ini positif atau negatifnya dilihat dari mana? Oke, Point of coba. view siapa? Ini menarik nih, ini. Seru nih, Pak. Ya, Eh, sekarang kita tes kocak. nih. Coba positifnya gimana? Kocak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya kembali bersama Al-Mukarram Al-Hajj Al-Ustadz Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan. Hadi. Hadi Ramadan. Ramadan. Belum lah, masih lama. Iya, ini kan baru masuk 1447 Namanya. Hijriah. Oh, iya. Awal Muharram. Itu Ramadan Sananta nah. Pemain bola. Pemain bola Tahu, itu saya. yel-yelnya pakai Ramadan juga tuh. Ramadan tiba, tiba-tiba Sananta tiba gitu. Waktu itu Ramadan Itu ya? tuh dia teman-teman. tuh. Halo. Oh ya, satu lagi ibu produser kita. Apaan belum diumumin udah begini-begini. Ini nggak tahu Pak, saya di sini. Iya, ini Ibu Astrianun. Ya. Hari ini kita membahas apa? MK. Kenapa? Pemilu. Jadi gini teman-teman, kita bahas tentang keputusan MK yang memisahkan antara Pilpres, pemilihan presiden, wakil presiden, DPD, DPR itu dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan daerah. DPRD, gubernur, DPRD 1, DPRD 2 gitu. Gubernur, bupati, wali kota. Nah, gitu maksudnya. Jadi keputusannya antara Pilpres. Bentar Pak, itu duk. Apa? Ada yang lewat. Ada kereta lewat. Oh Pak. iya nggak apa-apa. Iya, Nah, nggak apa-apa. itu ya biasa lah begitu kan kalau kita bahas negara. Ya, Gitu Pak. Iya. nggak apa-apa mas. Nah, ini orang ini. Terus, Diangkat. jadi kalau Pilpres dan Pilkada ini dibedain, dijarakin 2 sampai 2,5 tahun. Nah ini sekarang keputusan MK itu kan sifatnya final and binding. Tapi kemudian sekarang kita tinggal menunggu bagaimana keputusan DPR. Hal ini akan dibahas oleh Komisi 2 DPR ya. Mereka akan membuat aturan-aturan baru tentang keputusan itu. Nah, tapi beragam nih mulai masyarakat atau para partai politik berpendapat tentang keputusan MK ini. Ada yang mengatakan MK berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar 45 karena ada keputusan di Undang-Undang Dasar 45 atau aturannya menyatakan pemilu harus 5 tahun sekali. Tapi yang ngebelain MK mengatakan ya kan mulainya aja diubah. Mulainya 2031, habis itu 5 tahun sekali. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwa wah, ini anak benar anggota DPRD-nya dapat tambahan 2 tahun untuk 2 tahun. Iya. 2 tahun atau 2 tahun setengah. Jadi dia harus selesai 2029 langsung ke 2031. Kemudian ada lagi, apakah akan ada penjabat daerah lagi, PJ 2 tahun lagi atau kepala daerah yang sudah ada ditambah jabatannya 2 tahun lagi. Nah itu banyak hal lah ya. Coba, jadi gimana menurut lo? Oke nggak keputusan itu? Ya kalau secara waktu mungkin jadi lebih lama Pak ya dari seharusnya. Enggak, waktu itu kita apa sih nyoblosnya tuh? DPR, DPR, DPRD, DPRD, DPD, DPD. Presiden. dan wakil presiden. Udah 4. Kalau apa kayak Jakarta Pak, kalau di daerah kan 5. Apa aja? Ya DPRD 1, 2. provinsi, DPRD DPRD kota atau kota. kabupaten. Oh iya. Jadi ini karena dipisah, jadi kita nyoblosnya 3 aja kalau di Jakarta ya. Iya. Presiden, DPR. DPR sama DPD. DPRD. Jadi ini waktunya bisa jadi lebih cepat kan? Iya. Tapi kenapa keputusan MK ini justru jadi kontroversi kan? Kemarin Nasdem udah bilang tuh, dia bilang ini inkonstitusional karena berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar. Menurut lu gimana Nun? Menurut aku Kok jadi gitu Pak. Itu kenapa Pak? ya menurut aku sebenarnya benar juga. Nih mau ngasih kan. Lagi serius Pak. Iya.
izin mode serius. Nah, Ya, ya. kalau menurut aku sebenarnya benar juga, bisa jadi dia melanggar karena kan sebenarnya selama ini kita tuh udah berdasarkan Undang-Undang Dasar nomor 7 tahun berapa ya. Ya itu emang pemilu itu diadakannya serentak gitu. Ya kenapa harus dipisah kalau bisa dibarengin aja gitu. Nah, menurut lu gimana tadi? Ya kalau secara undang-undang kan seperti itu. Mungkin Pak lebih ke ini apa sih Pak? Maksudnya Apaan? mempermudah masyarakat mungkin ya. Tujuannya mungkin salah satunya ada itu. Iya, karena memang kebanyakan Nun. Terus Iya. jadi menghitungnya tuh jadi lama banget. Iya. Padahal kan harus selesai di hari itu, nggak boleh pindah hari di hari berikutnya. berikutnya. Iya. Jadi banyak yang sakit gitu-gitu. Karena sampai malam. Nah, di sisi yang Bahkan sampai lain, pagi malah kalau iya. daftar pemilihnya banyak kan. Nah ini juga kan kalau DPRD kan nggak boleh kosong, jadi mungkin ditambah kalau kalau gubernur kepala daerah ya bisa dijadiin PJ kan. Tapi kayak gini-gini nih banyak hal karena tiba-tiba mengubah skenario-skenario. Misalnya Skema. kan ada desas-desus gubernur akan dipilih langsung oleh presiden. Nah ini dengan keputusan ini jadinya wah goyang lagi, betul. Berubah lagi. Skemanya berubah lagi. Tapi menurut lo ini positif atau negatif? 50-50 sih. 50-50. Kalau friend. Untuk enggak bukan dong. Kok jadi Nggak, maksudnya maksudnya ini positif atau negatifnya dilihat dari mana? Oke, Point of coba. view siapa? Ini menarik nih. ini. Seru nih, Pak. Ya, Eh, sekarang kita tes kocak. nih. Coba positifnya Kocak, gimana? Kocak. Coba. Ini dia yang cari Iya. gara-gara ya. Iya. Dilihatnya dari mana dulu? Nah, ini coba. masih Dari tahu, mana Pak. dulu? Ya, Nggak, dari mana dulu? Masih tahu Pak. Kalau dari point of view panitia, Ya. penyelenggara, ya Ya. ini positif, menguntungkan. Karena kan benar tadi kata Mas Iya. Hadi, Ya. maksudnya mereka nggak harus bersakit-sakit lah untuk ngitung suara Iya, kan. bahkan sampai pagi kan. Kalau negatif? Ah, bukan dong, pertanyaannya kalau point of view yang lain Ya, gitu. point of view yang lain? Bisa jadi merugikan, bisa jadi enggak gitu sih. Kita Iya jawabannya ya. Mengambang gitu ya. udah di sini. Kontrak gue. Trim Iya. Nah, terus gimana jadinya? gitu. Mungkin Kan untuk kalau beberapa- gini, nih, tadi kan coba panitia oke, karena waktunya lebih cepet dong, jadi mereka bisa lebih sehat. benar. DPRD pasti seneng semua tuh, bohong ada DPRD yang nggak seneng. Ditambah 2 tahun. Benar. Wah, gue aja nih nggak mau, ngapain gue ditambahin 2 tahun? Ah, kan lelah saya lelah 5 tahun aja gitu, nggak ada gue rasa. 2 tambah 2 tahun lagi, Kenapa? boleh. Kenapa Jadi seneng? ya kan 2 tahun, 2029 selesai 2031 baru ini. Makanya mereka pasti setuju aja. Jadi kalau ada yang kepilih lagi 12 tahun mereka jadi anggota dewan. Tuh, jadi siapa yang nggak suka? Ini gue rasa suka, ya itu anggota mungkin ya Baru. ada aja lah pasti hal yang nggak suka ya. Iya kan semua keputusan pasti ada pro kontranya. Nah, gitu ya. Susah ngomongnya. Itu gimana nih? Oke nggak? Ya hampir mirip dengan Nun Pak, maksudnya mungkin dari segi ini kali Pak, waktu Pak, maksudnya kan seharusnya di hari yang sama ya, selesai itu pemilihan, ini jadi ada dibagi 2 waktu gitu Pak, Ya, dan ya, entah ya. itu nantinya apakah jeda 1 hari atau seperti apa gitu kan, Ya. untuk pemilihannya. Oh, lu taruh ke bawah aja. Iya, udah taruh di mana sih? Geser kemari, ntar gue yang megang. Iya jadinya Terakhirnya. kan objektifnya biar gue yang ngetik. Marah jadinya. Ya udah. Oke. Jadi gitu tuh. Jadi teman-teman, di satu sisi kalau gini, kalau saya ya, point of view-nya Henry Satrio, menurut saya itu keputusan yang baik. Kenapa? Karena akhirnya masyarakat juga lebih objektif. Yang kedua, pada saat kita memilih di 2024, Februari kita pilih presiden, DPR, DPD, DPRD, terus kemudian di November kita milih kepala-kepala daerah, itu ada yang namanya election fatigue. Jadi kita lelah untuk memilih. Betul. Ya ampun, kemarin baru selesai ini kampanye lagi, kita mesti milih lagi, kita mesti mikir lagi. Akhirnya lelah dan akhirnya demokrasinya turun kualitasnya. Kenapa? Karena akhirnya rakyat menerima aja yang cepet. Ya udahlah, ngasih bansos gue pilih, ngasih bansos gue pilih, ngasih bansos gue pilih. Nah diharapkan dengan ada jeda 2 sampai 2,5 tahun, ini kita masih nunggu keputusan dari DPR ya tentang aturan baru itu, kita bisa lebih sehat demokrasinya. Amin. Wah ini berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar. Enggak, kan tadi saya udah bilang setiap hal itu pasti ada awalnya. Nah ini kan sudah ada awalnya, diundur 2 tahun ya nanti pemilihannya 5 tahun lagi.
Jadi dari 2031 nanti pemilihannya 2036. Gitu kira-kira. Ibu setuju nggak? Setuju aja. Coba itu dipakai dong kacamata sebelum kita tutup nih. Aduh jangan dong. Coba. Ih nggak mau. Coba lah. Ini bukan punya aku. Udah sekali aja ya Allah. Ini punya mama. Coba. Oh, mama lagi, Pak. Mama lagi. Mama lagi yang kemarin dong, Pak. Oh iya, Edi kan. Emang gue kan emang gak ganti. Iya, coba. Aduh ya ampun jadi malu. Awas salah. Ya, hadap sana dong. Hai semua. Sekarang tutup dong. Nggak mau. Tutup sini ya. Iya, ini Mas ya. aja. Iya, nggak tutup dong sekali-sekali. Aku udah pakai kacamata. Mas aja yang nutup. Ya, teman-teman, ini Ibu Produser akan menutup acara kita. Ayo tutup dong. Ya. Ayo sama Mas Adi ya. Ayo. Jangan lupa saksikan terus Satgas Kritik. Di mana Mas Adi? Di channel YouTube TV One News setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan itu pun kalau tepat waktu. Mudah-mudahan selalu tepat waktu ya. Bersama saya Hendy Satrio, saya nggak nyangka loh terus terang temennya berani ngomong kayak gitu. Yaudah. Konsisten kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.